Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Fajar Aditya. Saya adalah salah satu data engineer trainee di Purwadika Startup and Coding School. Dan di video ini saya ingin mempresentasikan hasil project caption yang ketiga yang berkaitan dengan building data pipeline. Tuh. Nah, jadi untuk di presentasi ini ada 3 table of contents yang saya akan presentasikan. Jadi yang pertama itu adalah background dan juga study case yang saya gunakan dalam project ini. Lalu yang kedua itu adalah development cycle dan juga proses yang saya lakukan untuk menyelesaikan project ini. Dan yang ketiga saya akan mempresentasikan juga terkait hasil dari project yang telah saya kerjakan. Untuk background dan study case yang saya gunakan, di sini saya membuat sebuah fictional company yang namanya itu adalah B40 Incorporation, di mana B40 Incorporation ini adalah sebuah energy company yang mendistribusikan produk biodiesel ke perusahaan tambang yang ada di Indonesia. Dan tim marketing dan sales dalam B40 ini sedang mengalami kesulitan untuk menggather data untuk reports dan juga insights mereka. Ya, untuk mengatasi isu ini, mereka berkolaborasi dengan tim data engineering untuk mendesain dan juga mengimplementasikan sebuah data pipeline yang sifatnya robust yang dapat membantu mereka untuk streamline data collection dan processing dan juga dapat mempercepat reporting mereka untuk membuat decision business. Gitu. Nah, ini adalah beberapa permasalahan yang mereka alami saat ini. Jadi yang pertama itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengakses critical data itu meningkat sebesar 4% setiap bulannya. Hal ini berdampak buruk terhadap delay yang mereka alami untuk respon terhadap market changes. Terus yang kedua, inconsistent data juga sering kali ditemukan pada saat melakukan data analisis, sehingga menyulitkan mereka untuk membuat data analisis yang sifatnya komprehensif. Untuk membuat sebuah data pipeline yang sifatnya robust dan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh B40 Corporation, saya sebagai data engineer mengaplikasikan sebuah metode yang namanya adalah Software Development Lifecycle atau yang biasa disingkat sebagai SDLC. SDLC ini meliputi 6 stages. Jadi stages yang pertama itu adalah planning, yang kedua itu melakukan design, yang ketiga development, 4 testing, 5 deployment, dan juga 6 adalah maintenance. Nah, kenapa perlu mengaplikasikan SDLC? Karena SDLC ini saya dapat jadikan sebagai guideline dalam pengerjaan project dan dapat menjaga project ini tetap terstruktur dan juga methodical. Stage pertama yang saya lakukan dalam pengembangan data pipeline adalah dengan melakukan planning dan juga gathering design requirements. Beberapa key requirements yang saya dapatkan, yang pertama key stakeholders-nya itu adalah marketing and sales team, lalu data sources-nya yang akan saya gunakan itu adalah 4 dummy tables, yaitu sales transactions, product, customers, dan juga region. Lalu transactional data storage yang akan saya gunakan itu adalah PostgreSQL Server, data warehouse itu menggunakan BigQuery, dan akan menggunakan batching method di mana data itu akan diupdate secara daily basis setiap jam 10 pagi, karena untuk reportingnya mereka ekspektasinya bisa dibaca setelah jam 12 siang. Lalu untuk tipe loadingnya akan menggunakan incremental, di mana loadingnya itu akan mengupdate data yang baru saja berdasarkan kolom created at. Lalu data granularity-nya itu daily, yang mereka ekspektasinya itu adalah untuk melihat tren harian. Dan untuk reporting, mereka juga punya ekspektasi data dan report itu bisa diakses via dashboard, ya, di mana saya akan menggunakan Google Looker untuk kebutuhan ini. Setelah melakukan planning dan juga design requirement, stage kedua yang saya lakukan itu adalah mendesain arsitektur data pipeline. Perpindahan data yang pertama yang terjadi itu adalah dari data sources ke PostgreSQL, yang mana perpindahan ini diorkestrasi menggunakan tools Apache Airflow melalui DAG pertama. Yang mana DAG pertama ini berfokus untuk nge-generate transactional dummy tables yang ada di sini, lalu meloading data yang ada di sini ke dalam PostgreSQL. Lalu, perpindahan yang kedua itu terjadi pada saat tables yang ada di PostgreSQL ini di-ingest ke dalam Google BigQuery. Itu juga diorkestrasi menggunakan Apache Airflow melalui DAG yang kedua. Yang mana DAG kedua ini berfokus untuk membuat staging tables di BigQuery, lalu melakukan fetching dan juga incremental load ke staging tables yang sudah dibuat di Google BigQuery, dan terakhir membuat aggregated table yang akan digunakan sebagai source data untuk dashboard. Ya, nanti dari Google BigQuery, datanya bisa diakses melalui Google Looker dan dibuat dashboard.
Dalam desain arsitektur data pipeline ini ada beberapa tools yang saya gunakan. Jadi yang pertama itu data orchestrator, itu menggunakan Apache Airflow. Kenapa Apache Airflow? Karena dia dapat mendefinisikan task dependency sehingga sequential proses dalam arsitektur desain ini bisa terjaga. Dan yang kedua, karena dia juga suitable untuk melakukan batching pipeline. Untuk program scriptnya, saya menggunakan Python. Kenapa Python? Karena saat ini memang Python itu adalah programming language yang sangat versatile ya, untuk membuat data pipeline dan juga melakukan data processing. Itu karena untuk containerization saya menggunakan Docker. Ya, kenapa menggunakan Docker? Karena dia bisa mengenable semua apps itu bisa running secara konsisten di environment development. Untuk RDBMS-nya saya menggunakan PostgreSQL. Kenapa PostgreSQL? Karena tables yang ada di sini itu sifatnya structure dan PostgreSQL bisa storing data yang sifatnya structure. Tuh. Untuk data warehouse saya menggunakan Google BigQuery. Kenapa Google BigQuery? Karena dia enable untuk partitioning, ya di mana partitioning itu bisa digunakan untuk faster querying dan juga bisa mengimprove performance-nya. Ya, lalu dia juga scalable dan juga efisien. Untuk dashboard, di sini saya menggunakan Google Looker. Kenapa Google Looker? Karena dia bisa terintegrasi dengan Google BigQuery. Jadi setiap kali data itu masuk ke Google BigQuery, Google Looker bisa update secara real time. Setelah melakukan desain arsitektur data pipeline, stage ketiga atau stage selanjutnya itu adalah melakukan code development. Dan semua code development yang saya lakukan di stage ini, itu semua berdasarkan kebutuhan akan arsitektur data pipeline yang sudah saya buat di stage sebelumnya. Contohnya, untuk membangun Airflow, itu saya membutuhkan aplikasi yang namanya Docker. Dan untuk membuild Airflow, itu menggunakan satu file yang namanya itu adalah dockercompose.yaml. Nah, ini bisa saya lihat di GitHub saya. Jadi untuk kebangun Airflow itu ada beberapa services yang saya butuhkan. Contohnya itu adalah Postgres. Nah, ini Postgres itu digunakan untuk naruh metadata atau information-information yang dibutuhkan untuk Airflow. Tuh. Nah, ini di sini juga saya setting environment-nya dan ports-nya saya menggunakan 5433 gitu ya. Kenapa nggak 5432? Karena 5432-nya saya gunakan untuk build Postgre di kontainer yang lain gitu untuk naruh data dan juga tables yang kita perlukan gitu. Nah, untuk Airflow server ini saya butuhkan untuk mengakses UI Airflow-nya. Jadi contohnya akses UI Airflow itu yang seperti ini. Jadi ini adalah interface di mana saya bisa ngatur dan juga melihat log dari tasknya itu sendiri gitu ya. Jadi ini bisa digunakan untuk monitor dan informasi lainnya. Nah, untuk detailnya sendiri itu saya bangun environment-nya itu eksekutor yang menggunakan local executor, terus Alchemicon-nya menggunakan PsychoPG, lalu untuk load example di sini saya setting false ya karena saya tidak butuh default DEX yang disediakan oleh Airflow, ya saya hanya build DEX yang saya butuhkan aja. Terus saya juga setting untuk Google Application Credentials-nya. Nah, ini nanti digunakan untuk buat authorization pada saat nanti saya pengen masukin data ke Google BigQuery. Gitu. Dan ports yang saya gunakan itu 8080. Ya, ini nanti untuk lokal, untuk akses si UI Airflow-nya. Nah, ini volumesnya. Nah, ini juga krusial untuk dibuat. Itu DEX-nya, logs, plugins. Nah, jadi DEX ini untuk naruh file-file DEX-nya agar nanti si DEX-nya itu bisa kebaca di Airflow. Gitu ya. Kurang lebih ini adalah folder lokalnya. Nah, ini adalah folder yang akan masuk ke dalam Airflow-nya. Gitu ya. Terus untuk credential JSON ini juga saya masukkan. Ya, nanti authorization ke Google BigQuery-nya. Gitu. Service yang saya butuhkan lagi itu adalah scheduler. Nah, scheduler ini untuk menjadwalkan perpindahan data yang sudah saya buat di stage sebelumnya gitu ya. Untuk environment dan volume kurang lebih sama dengan si web server ya, nggak ada bedanya gitu. Terus untuk service selanjutnya saya juga membutuhkan Airflow init. Ya, Airflow init itu adalah service yang digunakan untuk nge-setup semua service-service yang ada di atasnya sebelum bisa dijalankan Airflow ya. Jadi Airflow init ini juga salah satu service yang sangat krusial untuk membangun Airflow. Code kedua yang saya develop itu adalah membangun aplikasi Postgre menggunakan Docker. Itu nama filenya adalah dockercompose.yaml dan untuk code-nya ada di GitHub repository saya. Dan untuk PostgreSQL ini cukup simple, tidak seperti Airflow karena service yang dibutuhkan itu hanya si Postgres-nya aja gitu.
Nah, ini untuk latest saya gunakan edisi yang paling terakhir dan dia akan secara otomatis ngambil image update paling terakhir yang ada di Docker repository. Dan untuk ports-nya saya menggunakan 5432 dan environment-nya di sini saya menggunakan user, password, dan juga DB. Nah, jadi details-details yang ada di environment ini itu nanti digunakan untuk connect ke database ya menggunakan dbeaver. Jadi saya menggunakan dbeaver di sini. Nah, ini kalau misalkan dicek edit connection-nya dan saya tes connection-nya, nah ini bisa terhubung ke Postgre-nya. Gitu. Sehingga saya bisa akses database-nya dan ngebuat tables yang ada di PostgreSQL ini. Code selanjutnya yang saya develop itu adalah DAG1, di mana DAG1 ini memiliki objektif untuk generate dummy tables, dan yang kedua, loading tables yang sudah dibuat masuk ke dalam PostgreSQL. Untuk nama filenya, saya namakan DAG1 load to postgre.py, di mana file ini disupport oleh dua helper. Yang pertama itu adalah generate dummy.py, dan yang kedua itu adalah insert data.py, yang akan saya jelaskan satu persatu. Untuk file DAG-nya, pertama yang saya lakukan itu adalah mengimport semua libraries yang dibutuhkan, termasuk juga helpers-nya yang akan digunakan dalam DAG ini. Dilanjutkan oleh membuat default args, ya ini adalah untuk mendefinisikan details-details yang terkait dengan DAX itu sendiri. Lalu juga bisa dilihat seperti ini, misalkan ada DAG ID-nya, terus untuk description-nya, schedule interval-nya, dan juga termasuk active range-nya itu saya set di 1, gitu ya. Nah, untuk DAG itu sendiri, saya grouping berdasarkan tables-nya. Jadi contoh di sini, nama grupnya itu adalah customer task, di mana di dalam customer task ini ada dua task. Yang pertama itu adalah generate data customer, dan yang kedua itu adalah insert customer. Tuh. Nah, jadi total task grouping ini ada 4. Jadi ada task, ada customer task, ada product, ada region, dan juga ada sales transaction. Selanjutnya ada file namanya generate_dummy.py, ya ini adalah helper yang saya gunakan untuk membuat tables dummy-nya. Nah, ini saya pertama itu mendeclare dulu variabel-variabel yang saya butuhkan, seperti created.str. Ya, ini saya butuhkan untuk membuat kolom created at, yang mana kolom created at itu adalah keterangan di mana data itu di-generate dan juga masuk ke dalam PostgreSQL. Nah, ini ada beberapa variabel-variabel yang saya butuhkan untuk membuat table customer, yaitu ada company list, ada company type, ada company sector. Untuk produk, ada product list dan product type. Dan untuk region and provinces, ini saya buat dictionary untuk variabelnya. Nah, jadi ya fungsi pertama yang saya buat itu adalah DB connection, ya ini untuk mengconnect atau masuk ke dalam si PostgreSQL-nya. Lalu ada generate customer, di mana generate customer ini ada 4 kolom, ada name, sector, type, dan created at. Nah, untuk name-nya itu saya akan random ya dari company list yang udah saya buat tadi di atas. Termasuk sector dan juga type. Itu semuanya sudah predefined di atas, tapi secara generation datanya tetap random gitu ya. Nah, untuk created at-nya juga sudah sesuai dengan um, variabel yang sudah saya buat di atas gitu. Nah, kurang lebih untuk ketiga table yang lainnya, seperti product, region, dan sales transaction ini kurang lebih sama. Nah, cuman untuk yang sales transaction, dia itu agak lebih detail ya, karena untuk yang sales transaction itu, saya ngambil data-data product ID, terus customer ID, dan juga region ID itu berdasarkan yang udah dibuat di tables, di ketiga tables itu. Jadi dia tidak ngambil secara random. Ya. Tapi untuk price-nya dia tetap ngambil secara random. Total revenue-nya itu juga ngambil secara random, di mana si total revenue itu adalah perkalian antara quantity dan price, dan created at-nya ini mengambil dari variabel yang sudah dibuat di atas gitu. Lalu helper yang kedua untuk membantu file DAG pertama itu ada insert underscore data.py, di mana ini digunakan untuk memasukkan data yang sudah di-generate ke dalam PostgreSQL. Fungsi yang pertama ini sama kayak tadi, ada DB connection, lalu ada fungsi namanya isDataAccessCustomer. Nah, ini saya bangun yang digunakan untuk memprevent adanya duplikasi data di dalam table PostgreSQL-nya itu. Tuh, kenapa saya prevent? Karena ketiga table ini, customer, product, dan region ini adalah table dimension,
di mana di table dimension ini unlikely untuk bisa ada data yang terduplikasi. Nah, jadi saya jaga datanya agar tidak terduplikasi menggunakan function-function yang ada di sini. Gitu. Lalu ini di bawah sini juga ada function untuk insert data setiap tabelnya. Ya, jadi di sini ada query untuk menjalankan atau membuat si tabelnya di PostgreSQL-nya. Lalu di sini juga ada function atau sequence code yang digunakan untuk nge-generate datanya berdasarkan tadi di generate customer dan untuk ngecek ada apakah adanya duplikasi di dalam table tersebut gitu. Nah, kalau misalkan tidak ada duplikasi, ya itu dia akan masuk ke dalam table itu. Kalau misalkan enggak, dia tidak akan bisa masuk ya. Dia akan attempt lagi sebanyak 10 kali gitu. Nah, kurang lebih sama untuk table yang lain, untuk yang region, produk itu juga sama seperti itu dan yang transaction juga sama. Gitu. Ini adalah salah satu contoh table yang di-generate, ya, yaitu sales transaction. Nah, kurang lebih seperti ini datanya. Ada ID, sell date, product ID, customer ID, region ID, quantity, price, total revenue, dan juga created ad. Tuh. Nah, ini adalah data-data yang di-generate dengan DAC 1 tadi. Code selanjutnya yang saya develop itu adalah DAC nomor 2, di mana DAC nomor 2 itu memiliki objektif untuk memastikan staging table-nya itu sudah dibuat di BigQuery, lalu fetching data dari table yang ada di PostgreSQL, dan juga melakukan incremental load ke dalam staging tables di dalam BigQuery, membuat final data, dan membuat create aggregated data untuk dashboard. Nah, untuk file name-nya ini DAC v2 load to biki.py dan dibantu menggunakan helper yang namanya itu adalah helper underscore bigquery.py. Nah, ini akan saya jelaskan di GitHub saya. Nah, untuk yang DAC 2 sama, dia import dulu semua library yang dibutuhkan, termasuk juga helpers dan function-function yang dibutuhkan. Nah, di sini saya nge-declare OS environment ini untuk authorization ke BigQuery-nya agar nanti bisa ngebuat tables atau masukin data ke BigQuery. Client BigQuery client sama untuk authorization juga. Dan ini variabel BigQuery project dan dataset. Ini adalah destinasi di mana saya pengen naruh tablesnya gitu ya di dalam environment BigQuery. Nah, ini sama seperti DAX sebelumnya. Define dulu default argumentation-nya dan juga beberapa details mengenai DAC-nya. ID, lalu schedule intervalnya. Nah, ini karena kebutuhannya itu adalah diupdate setiap jam 10, makanya saya set di jam 10. Tuh. Start date-nya, data ini mulai dari awal tahun dan catch up-nya false. Gitu. Nah, sebelum membuat task dependency, saya mendeklar dulu parameter yang dibutuhkan untuk menjalankan DAC ini. Jadi, nama variabel itu adalah tables, di mana tables ini berisi dictionary ya. Ada beberapa details-details atau key, kayak misalkan name, baki schema. Nah, ini baki schema itu adalah skema yang nanti pengen dibuat di dalam BigQuery. Lalu ada key date column, ya, ini untuk ngecek gitu ya dalam data itu atau dalam table itu mana sih yang menandakan tanggal ya. Terus untuk partition field-nya, nah ini juga ditentukan untuk menentukan kolom mana yang ingin dijadikan sebagai partition field-nya. Nah, terus untuk unique key ID ini juga sama, itu untuk menentukan unique key-nya di dalam table tersebut. Gitu. Nah, ini saya buat 4 tables ya, karena ada 4 tables yang saya pengen masukin ke dalam BigQuery, sales transactions, customer, product, dan juga region. Gitu. Nah, setelah itu, saya baru ngedeclare untuk ngebuat task-nya ya dengan menggunakan metode looping. Ya, kenapa dengan menggunakan metode looping? Karena metode looping membuat code-nya jadi lebih ringkas dibandingkan DAC yang pertama. Saya harus hardcode satu function per satu task gitu. Nah, kalau misalkan ini nanti dia bisa ngebaca dari indeks-indeks yang ada di dalam variable table sini gitu. Nah, jadi untuk groupingnya saya namakan sama seperti DAC yang pertama. Jadi groupingnya itu berdasarkan si table name-nya. Ya, di dalam grup itu ada 3 task. Jadi yang pertama itu adalah ensuring table task. Ya, ini menggunakan function namanya create table with delay. Ya, ini dari helper yang nanti saya akan tunjukkan. Terus OPQuarks, nah ini adalah parameter-parameter yang dibutuhkan untuk menjalankan si function create table with delay. Nah, ini adalah ensure table task. Dia fungsinya itu adalah
ngecek dulu apakah di BigQuery itu sudah ada destination table-nya gitu ya. Kalau misalkan belum ada, dia bakal buat dulu. Kalau misalkan sudah ada, dia nggak akan buat lagi. Jadi bisa langsung masukin datanya ke situ atau masukin table yang ke situ. Gitu. Nah, terus yang kedua ada extract and load task gitu ya. Jadi setelah ensuring table task, dia bakal nge-fetching dulu data-datanya yang ada di PostgreSQL, baru dia akan loading datanya itu secara incremental masuk ke dalam BigQuery gitu. Nah, ini menggunakan function namanya insert incremental data to Becky ya di helper dan juga menggunakan beberapa parameter kayak table name, DB schema, date column, partition field dan juga h-. Nah, h- ini gunanya itu adalah untuk mengambil berapa hari sih datanya pengen saya ambil. Jadi misalkan hari ini tanggal 23 Desember, saya pengen ngambil H-1 gitu. Jadi artinya saya cuma ngambil data-data di mana data itu di-generate di tanggal 22 Desember. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah extract and load task, yang task yang terakhir itu saya buat namanya final table task ya. Jadi karena pada saat dia masuk ke dalam BigQuery ini masih dalam bentuk staging, nah ini saya perlu jadikan data staging itu jadi final table ya, atau table yang bisa digunakan untuk melakukan analisa gitu. Nah, cuman di sini tidak ada proses transformasi sama sekali karena pada saat saya buat datanya di PostgreSQL itu datanya sudah diasumsikan sudah bersih ya, jadi tidak perlu dilakukan yang namanya transformasi lagi gitu ya. Untuk parameternya ada 3, ya table name, unique key, dan juga partition field. Nah, ini menggunakan function namanya replicatable. Nah, sebenarnya ada satu lagi task ya di luar task yang udah saya buat, ya, tapi dia dependensinya tidak tergabung di dalam grouping yang tadi gitu ya. Namanya itu adalah sales dashboard task ya. Jadi sales dashboard task ini saya gunakan untuk membuat table join ya atau aggregated join nanti yang digunakan untuk data di dashboard gitu. Nah, jadi kurang lebih nanti kalau misalkan di UI Airflow-nya seperti ini gitu ya. Jadi ada grouping-nya, di dalam grouping itu ada task-nya, ada 3 task gitu ya. Dan setelah 3 task ini dijalankan semuanya secara berhasil, nanti dia bakal nge-generate sales dashboard gitu. Jadi ini dilakukan kalau misalkan semua task yang di sini sudah selesai dijalankan dan sukses untuk dijalankan gitu ya. Untuk DAG yang kedua itu disupport oleh satu helper namanya helper BigQuery.py ya, yang mana di helper ini saya membuat function DB connection ini untuk connect ke Postgres-nya, lalu ngebuat function table access ya. Jadi table access ini digunakan untuk ngecek apakah tabelnya itu sudah dibuat atau belum di BigQuery gitu ya untuk naruh datanya atau untuk incremental load datanya. Lalu yang kedua saya buat function juga namanya create staging table, ya ini dia bakal ngecek dulu gitu ya apakah tabelnya ada. Kalau misalkan table sudah ada, dia bakal nge-skip gitu ya, nggak akan dibuat lagi tabelnya. Tapi kalau misalkan nggak ada tabelnya, dia bakal ngebuat dulu gitu ya, berdasarkan dengan parameter yang dipilih atau digunakan pada saat di file DAG itu. Gitu. Lalu ada function juga wait for table creation. Nah, jadi wait for table creation ini gunanya hanya untuk pastikan ya bahwa setelah create table staging ini datanya itu benar-benar atau table itu benar-benar sudah dibuat oleh BigQuery gitu sehingga saya bisa proceed untuk load datanya ke table tersebut yang ada di dalam BigQuery gitu. Nah, ini kurang lebih juga sama tapi nggak saya gunakan ya di dalam DAG-nya. Terus untuk serial value ini juga adalah function yang saya buat ya untuk nge-convert data datetime menjadi format yang bisa diterima oleh BigQuery dan juga desimal yang bisa di-convert menjadi float sehingga bisa masuk ke BigQuery gitu. Karena BigQuery tidak bisa ini ya, tidak bisa menerima datetime date dan juga desimal. Setelah itu saya juga definisikan function untuk nge-fetching data dari Postgre-nya. Nah, ini target date saya setting untuk bisa ngambil data yang sesuai dengan H-nya gitu ya. Lalu juga ini ada query-nya untuk nge-execute prosesnya. Lalu di sini juga ada sequential code ya untuk ngambil nama columns dan juga rows-nya. Itu intinya di sini ini adalah fetching gitu. Setelah fetching ada definition, ada function untuk insert incremental data to Becky. Nah, jadi di sini saya ada variable data to insert. Ya, jadi dia bakal fetching dulu dari si
Postgre-nya. Ya kalau misalkan nggak ada data yang di-insert, dia bakal bilang bahwa oke nggak ada data, jadi tasknya akan um, sukses gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak ada, dia bakal masukin datanya ke dalam si table yang ada di BigQuery. Nah, terus ada function namanya replicatable. Nah, replicatable ini adalah tadi untuk ngebuat final data dari staging table. Gitu. Jadi dia tuh mirroring lah dari staging table-nya. Gitu. Nah, terus untuk create sales dashboard, ini saya gunakan juga untuk ngebuat aggregated gitu ya. Nah, ini ada kolom-kolom yang saya butuhkan gitu ya untuk membuat dashboard. Nah, ini adalah join dari beberapa tables ya, dari keempat tables bahkan gitu ya. Saya join sell transaction dengan region, produk, customer gitu ya, sehingga dia bisa mendapatkan angka-angka yang sudah aggregated gitu ya, sehingga nanti akan jauh lebih mudah dan jauh lebih ringan gitu untuk di show di dalam dashboard. Nah, itu adalah file helper BigQuery-nya. Lakukan development code, saya lanjut ke stage 4 yaitu melakukan testing berdasarkan code yang sudah saya buat di development. Untuk yang pertama saya testing mengenai DAG yang pertama. Ya, jadi pada saat testing hanya satu error ya yang terdokumentasikan. Ya, jadi tasknya ini gagal karena di code-nya itu tidak ada function untuk connect ke PostgreSQL-nya ya. Sehingga si datanya itu nggak bisa masuk ke dalam PostgreSQL gitu. Nah, tapi ini dipelajarin dan juga sudah diupdate dan code-nya sudah berhasil pada saat video ini dibuat. Gitu. Terus untuk yang kedua juga ditemukan ada 13 error ya, dan 13-nya ini tasknya gagal untuk dijalankan ya, dan tentunya ada beberapa reason seperti gagal fetching, terus juga gagal meng-ensure table-nya, gagal buat table, ya cukup banyak sebenarnya errornya. Tapi setiap dari error ini dipelajari dan juga diupdate dan DAG-nya sudah berhasil pada saat video ini dibuat. Gitu. Nah, terus untuk yang stage 5 dan 6, ya setelah melakukan testing dan setelah melakukan revisi, akhirnya saya melakukan deployment gitu ya. Dan untuk yang deck pertama itu di-deploy dan menggunakan schedule run di tanggal 19 Desember 2024 gitu ya. Dan si tasknya ini bakal nge-generate ya, atau bakal di orchestrated setiap 5 menit sekali ya untuk nge-generate si table-nya dan juga masukin ke dalam PostgreSQL-nya gitu. Dan sampai saat ini belum ada error lagi dan tasknya berjalan dengan baik gitu. Lalu day kedua, saya deploy menggunakan schedule run di tanggal 20 Desember dan tasknya ini akan dimulai gitu ya, atau ke-trigger satu hari sekali di jam 10 pagi gitu ya. Dan sampai saat ini si tasknya masih berjalan dengan smooth dan tidak ditemukan adanya error gitu ya dalam datanya. Gitu. Sehingga ini adalah hasilnya dari project ini. Jadi yang pertama, saya berhasil bisa mengenerate datanya, load data, dan ngebuat relationship antara satu table dengan table lainnya di PostgreSQL. Dan itu semua di-orchestrated menggunakan Airflow. Nah, ini adalah data yang saya ambil dari Dbeaver-nya gitu ya. Terus untuk yang kedua, saya juga berhasil fetching data dari Postgre, lalu melakukan incremental load ke staging tables yang ada di BigQuery. Gitu ya. Dan juga membuat sales dashboard yang digunakan untuk data yang ada di dashboard. Nah, ini adalah screenshot hasil di dataset di BigQuery-nya. Gitu. Jadi ini table-tablenya dan ini adalah skemanya nih. Saya ambil salah satu contoh di sales dashboard. Gitu. Terus yang terakhir, saya juga berhasil untuk membuat dashboard dan juga bisa diupdate ya secara harian pada saat si data di BigQuery-nya itu sudah terupdate gitu ya. Dan dengan ini B40 Incorporation dia bisa mengurangi waktu untuk membuat report melalui automation, juga increase data quality-nya dan juga bisa mengenhance capability untuk mereka membuat business decision. Nah ini contoh dashboard-nya ya, bisa dilihat dari link yang udah saya masukin di PDF gitu. Nah, ini dashboardnya interaktif, jadi bisa dilihat. Jadi itu adalah hasil project Capsen yang ketiga. Dan untuk project ini saya sudah masukkan ke GitHub repository saya sebagai referensi.
Ya, dan jika ada masukan, feedback, atau kritik, please let me know. Thank you.